Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat Al-Fida TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, pada waktu yang penuh keberkahan ini, Allah berikan kita nikmat yang luar biasa, yaitu Allah pertemukan kita dengan bulan yang penuh kerahmatan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kemuliaan, yaitu bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Harapan kita semuanya, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kekuatan untuk mengisi kegiatan ibadah di bulan yang mulia ini dengan hasil yang maksimal, menjadi kado terindah dalam hidup kita, yaitu kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sahabat Al-Fida TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu setiap saat kita melaksanakan amalan-amalan, kita melaksanakan ibadah, baik itu sunnah maupun itu yang wajib. Ibadah yang kita lakukan semuanya kita berharap mendapatkan ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampir setiap kita berlomba-lomba untuk melakukan ibadah, untuk melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang menjadi pertimbangan kita, yang menjadi pemikiran kita, atau bahkan yang menjadi satu yang mengganjal di kita, apakah ibadah yang kita lakukan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu kita tidak ada yang bisa memastikan. Tidak ada bisa kita yang yakin kalau semua amalan ibadah kita itu ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab keadaan kita ketika melakukan ibadah itu akan berpengaruh apakah ibadah itu menjadi ada nilainya di hadapan Allah, atau hanya ibadah yang menurut kita bernilai tapi sebenarnya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah riwayat hadis At-Tabrani, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, salasatun la yaqbalullahu minhum yaumal qiyamah sarfan wala adlan. Ada 3 golongan yang nanti ibadahnya di hari kiamat, baik itu ibadah-ibadah yang wajib maupun ibadah-ibadah yang sunnah, la yaqbalullahu minhum, Allah tidak terima, Allah tidak berikan ganjaran. Artinya apa? Ada kemungkinan ibadah yang kita lakukan di bulan yang mulia ini, baik itu salat sunnah tarawih kita, qiyamul lail kita, tadarus kita, puasa kita, salat wajib yang kita lakukan, itu ada potensi tidak ada nilainya di hadapan Allah. Siapakah 3 golongan tersebut yang punya potensi ibadahnya tidak diterima oleh Allah? Yang pertama, al-aq. Siapa itu al-aq? Yaitu anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Sebelum bulan suci Ramadan datang, kita sering diajarkan oleh orang tua kita,
oleh para terdahulu kita untuk kita bersilaturahim, untuk kita mengirim sekedar buah tangan, sekedar makanan ataupun kue-kue ke leluhur kita, ke orang-orang tua kita, ke kerabat dari orang tua kita. Itu adalah sebagai bentuk dari pengabdian dan bakti kita terhadap orang tua kita yang diajarkan oleh orang tua kita. Ini menjadi penting. Kenapa? Karena ini menjadi syarat amalan kita diterima oleh Allah atau tidak. Jangan sampai ketika kita beramal kita sedang bermasalah dengan orang tua kita. Jangan sampai ketika kita beramal kita punya sesuatu hal yang tidak patut, treatment kita, perlakuan kita terhadap orang tua kita, karena ini menjadi jaminan amalan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Al-Mannan. Siapa itu Al-Mannan? Yaitu orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya. Sebagai seorang manusia wajar ketika terbersih dalam hati kita ingin kita dibalas budi atas perhatian kita, atas perbuatan kita, atas pertolongan yang kita berikan kepada orang lain. Tapi ternyata ketika kita mengungkit perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dengan saudara kita, dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, dengan masyarakat kita, bahkan dengan umat, itu bisa jadi membuat potensi amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastikan ketika kita beramal itu adalah lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak minal kaun ilal kaun, dari satu manusia ke manusia yang lain motifnya, tetapi al-mukawwin, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastikan kita ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Amalan-amalan ibadah kita akan menjadi nilainya potensial diterima oleh Allah kalau dilakukan dengan tidak mengungkit kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dan yang terakhir, yang ketiga, potensi yang membuat amalan kita tidak diterima oleh Allah adalah mukadzibum bil qadar, orang yang sering tidak menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang sering bersuudzon kepada Allah. Ya Allah, ibadah saya sudah bagus, salat saya sudah bagus, kenapa saya masih diberikan cobaan seperti ini? Ya Allah, saya sudah banyak bersedekah, kenapa saya masih diberikan masalah terhadap keluarga saya? Ya Allah, saya sudah begini, kenapa masih ditimpakan musibah seperti itu? Ini adalah kalimat-kalimat kita bersuudzon kepada takdir Allah. Kita menganggap buruk, kita mendustakan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal bisa jadi musibah yang Allah timpakan adalah bentuk kasih sayang Allah untuk menaikkan derajat kita di sisi Allah dengan ibadah yang kita lakukan hanya seadanya, tetapi Allah ingin kualitas kita naik, yaitu dengan kesabaran yang kita dapatkan dari musibah yang Allah berikan. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, pastikan di dalam bulan suci yang mulia ini kita tidak dalam keadaan durhaka terhadap orang tua kita. Kita dalam keadaan orang yang ikhlas kepada Allah. Kita dalam keadaan orang yang selalu menerima apapun ketetapan Allah terhadap kita. Mudah-mudahan semua amalan kita sarfan wala adlan, baik itu yang wajib, baik itu yang sunnah, di bulan suci Ramadan ini dan di bulan-bulan berikutnya adalah amalan-amalan berkualitas yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.